Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Heni Puji Rahayu, calon guru penggerak rekognisi angkatan 11 Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beralamin. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir di pagi hari ini. Alhamdulillah sekali dalam suasana yang cerah ini kita bisa bersama bersilaturahmi kembali dalam acara yang luar biasa ini, dan mudah-mudahan nanti kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Yang pertama di sini saya akan menyampaikan atau mendiseminasikan tentang pemahaman saya yaitu terkait dengan pendidikan guru penggerak yang sedang saya lakukan. Alhamdulillah saya sudah masuk pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Dan di sini saya hanya sebagai kita saling sharing saja, saling berbagi, bukan karena saya yang sudah pintar atau sudah baik atau apa, tapi kita nanti saling berbagi saja ya teman-teman semuanya. Oke, lanjut Bu Fitri. Nah, tadi yang kita akan diskusikan bersama, barangkali nanti mungkin dari Bu Eka bisa membacakan, silakan ya. Disiplin positif, restitusi. C. Keyakinan kelas. D. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. E. Restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Yang F. Restitusi segitiga restitusi. Oke, terima kasih Bu Eka sudah membacakan. Mudah-mudahan nanti materi ini kita bersama-sama bisa saling berkolaborasi, bisa saling Ding 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 ding, dan ding 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 ding, dan ding 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 ding, dan semangat. Biasa tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, Semangat, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5. ding 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 ding, dan ding 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 ding, dan ding 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 ding, dan semangat. Biasa tepuk semangat. Ding 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 ding, dan ding 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 ding, dan ding 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 ding, dan semangat. Biasa tepuk semangat. Ding 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 ding, dan Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5. Teman-teman sampai saat ini tentang disiplin itu apa? Bu Hatta bisa menyampaikan disiplin itu aturan yang ada, aturan yang baik dan dilaksanakan dengan teratur, paling enggak di saat
dijalankan setiap hari untuk supaya disiplin itu bisa berjalan dengan baik. Oke, terima kasih. Berarti tadi dari apa yang disampaikan Bu Hanta itu saya bisa menarik kesimpulan disiplin itu lebih ke aturan gitu ya. Oke, terima kasih. Tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Ya, jadi biasanya kita itu mengingat disiplin itu bersanding dengan hukuman, begitu ya. Anak yang tidak disiplin biasanya dihukum. Nah, seperti itu pemahaman kita ya. Oke, kita lanjutkan begitu. Itu bahwa dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, dari inti dari disiplin tadi orang-orang sering menganggap supaya adanya kepatuhan, kan? Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi karena kalau kita itu tidak dari hati, itu disiplin biasanya keterpaksaan. Jadi lebih ke tidak nyaman seperti itu ya. Ya, silakan lanjut begitu. Nah, ini juga selaras dengan Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro, tentang disiplin. Itu beliau menyampaikan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, itu arti dari disiplin itu artinya adalah memang berawal dari diri kita masing-masing. Kita fokus di tulisan yang merah. Itu disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi disiplin itu bukan karena orang lain, bukan karena kita takut dihukum dan sebagainya, tapi memang berasal dari diri kita sendiri. Kasih lanjut. Nah, kemudian silakan, mungkin ada yang bisa membacakan, Bu Yani. Pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita memakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtus yang universal. Tujuan dari disiplin itu, tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut. Jadi disiplin itu tujuannya untuk mewujudkan nilai apa yang sudah disepakati baik di sekolah maupun di sekolah. Nah, kebajikan universal pernah mendengar atau mungkin baru hari ini? Baru hari ini. Oh ya. Nilai-nilai kebajikan universal itu tadi kaitannya dengan disiplin, bahwa disiplin itu adalah untuk bertujuan untuk mewujudkan atau nanti kepatuhan terhadap nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu ada beberapa macam. Ya, di antaranya adalah yang pertama itu profil pelajar Pancasila. Dan kenapa tadi dikaitkan dengan disiplin? Disiplin itu untuk apa? Untuk menyelaraskan nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Teman-teman pasti sudah paham ya, profil pelajar Pancasila itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6, dan teman-teman juga sudah sangat tahu persis tentang ini. Lanjut Bu Fitri. Nah, kemudian ada nilai-nilai kebajikan lagi dari IPO Primary Years Program atau PYP, itu ada beberapa. Jadi kalau teman-teman itu dalam membentuk mandiri itu juga masuk pada nilai-nilai kebajikan universal di profil pelajar Pancasila. Lanjut. Nah, kemudian 9 pilar karakter. Pernahkah teman-teman mendengarkan 9 pilar karakter? Ya, itu juga kita bisa berpatokan ke 9 pilar ini. Jadi bagaimana anak bisa cinta Tuhan, bagaimana anak bisa menciptakan kemandiriannya, kejujurannya,
gotong royong, dermawan, dan seterusnya sampai dengan yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dan sekarang kita masuk ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Nah, tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi, teman-teman adakah yang sudah tahu tentang restitusi? Pernah mendengar? Pernah selain waktu pernah mendengar selain hari ini? Pernah kemarin saya buka di PMM itu Oh, ya betul sekali. Menurut Bu Hatta restitusi itu apa? hukuman Bu, rasa apa ya? Ada lagi mungkin yang sudah tahu? Ya, oke. Nah, sebelum itu saya bacakan bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gessen tahun 2004. Beliau juga menyampaikan bahwa restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu sesuai dengan Gessen 1996. Nah, dari sini kita bisa saling berbagi bahwa restitusi itu adalah suatu proses di mana ketika kita bisa menelaah perilaku murid kita yang menyimpang atau mungkin tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan keyakinan, kita bisa melakukan suatu tindakan melalui restitusi. Jadi teman-teman, konsekuensi sesuatu harus terjadi, perbedaannya. Tapi kalau restitusi merupakan suatu pilihan. Nah, kemudian selanjutnya bahwa hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kemudian untuk konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kemudian kalau restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Berarti dari kalimat yang nomor 2 itu yang efisien untuk kita menghadapi anak, mengatasi masalah anak itu karena memang itu butuh proses kan, butuh suatu pembelajaran dan belajar secara terus-menerus karena segala sesuatu itu tidak semudah kita membandingkan dapat taman. Oke, kita lanjut lagi. Kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Benar kan? Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ya, terima kasih Bu Hatta untuk yang sudah membacakan. Barangkali kita bisa mencermati kata-katanya tentang keyakinan kelas. Dan kita bedakan kata-kata dalam keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ya. Silakan. Nanti kita konsekuen untuk melaksanakannya secara sukarela. Kalau peraturan itu sifatnya seperti mengikat dan dibuat satu arah. Oke, sip. Berarti harus sama dengan pembelian dan peraturannya memang dan saya lihat teman-teman semua juga sudah praktik tentang keyakinan kelas karena modul keyakinan kelas itu juga selaras di PMM. Itu di PMM itu juga sudah ada topik tentang keyakinan kelas dan teman-teman semua juga sudah luar biasa sudah menyelami modul di keyakinan kelas di PMM. Nah, kita bareng-bareng diskusi atau mengingat kembali tentang keyakinan kelas. Nah, di situ untuk keyakinan kelas yang pertama, coba teman-teman bisa dibaca dulu. Mungkin Bu Hatta bisa membacakan untuk keyakinan kelas yang satu, kelas 1. Kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai.
benar nggak? Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ya, terima kasih Bu Hatta untuk tadi yang sudah membacakan. Barangkali kita bisa mencermati kata-katanya tentang keyakinan kelas. Nanti kita bedakan kata-kata dalam keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ya. Silakan. Mati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Terima kasih. Ini kebutuhan dasar manusia perlu diketahui atau mungkin perlu dipelajari oleh para guru. Itu karena sesuai dengan bagaimana cara kita memperlakukan murid, bagaimana cara kita bisa mengetahui atau mungkin memberikan solusi atau mungkin permasalahan apa itu kita bisa sesuai dengan kebutuhan dasar murid. Itu 5 dasar kebutuhan manusia, termasuk 5 dasar kebutuhan anak, itu ada 5 yang poin yang penting. Untuk yang pertama itu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang kedua adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Itu bukan dari orang lain, bukan dari gurunya, bukan dari orang tuanya yang memaksa, tapi memang benar-benar motivasi intrinsiknya yang berjalan karena memang keinginannya sendiri yang memang akan dan ingin bersemangat bersekolah. Ya, itu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lanjut Bu Fitri. Nah, tadi tentang kebutuhan dasar manusia, sekarang tentang dunia berkualitas. Kita bisa membayangkan dunia berkualitas. Seperti apa sih dunia berkualitas itu? Sesuatu yang berkualitas itu berarti sesuatu yang apa menurut Pak? Yang bagus, baik. Apa Biani yang berkualitas itu apa? Teman-teman kan kalau mau beli sesuatu, beli kualitasnya kayak apa gitu kan. Mau beli laptop, kualitasnya bagaimana? Mau beli jilbab, kualitasnya bagaimana? Nah, apa sih yang dimaksud dengan kualitas menurut teman-teman? Mutu yang sesuai yang diinginkan. Mutu yang sesuai, bermutu ya. Ya, ada lagi mungkin berkualitas itu yang apa? Mutu yang bagus. Yang bagus berarti identik dengan sesuatu yang positif ya. Berarti dunia berkualitas itu adalah dunia yang berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terkait dengan hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Tadi itu kebutuhan dasar. Termasuk dunia berkualitas. Saya punya dunia berkualitas karena apa? Oh, saya punya anak-anak yang tentunya kita sayangi. Di sekolahan saya merupakan dunia berkualitas. Kenapa? Karena punya teman-teman yang solid dan saling bisa dihargai. Itu yang dari segi orang manusia. Kemudian dari segi tempat, karena tempatnya nyaman, dekat dengan rumah kita. Berarti dunia kita dunia berkualitas itu seperti itu. Kalau menurut kita dunia tidak berkualitas, mungkin kalau kita satu sama lain ada teman dalam satu sekolahan mungkin bermusuhan, itu kan sudah tidak nyaman. Jadi sudah dunia itu sudah tidak berkualitas lagi untuk kita. Nah, itu kita baru menyampaikan tentang orangnya, sekolahannya. Barangkali mungkin dapat sertifikatnya, tapi ilmunya itu sangat bermanfaat untuk anak, ya kan Bu? Kalau kita hanya lihat sertifikatnya, orang jadi kepala, orang jadi pengasuhan, seperti itu aslinya. Karena esensi dari Gunung itu adalah ini salah satu materi hanya di modul budaya positif. Padahal materinya itu ada 10 modul, dan semuanya itu amat sangat berguna untuk kita, untuk tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga itu tentang keyakinan kelas. Yang keempat sekarang kita masuk ke restitusi. Yang keempat tadi tentang kebutuhan dasar dan dunia berkualitas ya. Kemudian yang kelima itu tentang restitusi 5 posisi kontrol. Apa sih 5 posisi kontrol? Hubungannya apa dengan restitusi? Nah, kita belajar bersama-sama. 5 posisi kontrol dari restitusi. Yang satu itu menghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, 3
kelima posisi ini dari teman-teman semuanya, manakah yang sudah sering dilakukan dan sudah pernah dilakukan? Pernah dan sering dilakukan itu membuat merasa bersalah, karena kita kalau ada anak yang bersalah itu sering tidak dicari masalahnya dulu, tapi anak selalu dipersalahkan. Berarti untuk nomor 2 ya. Untuk Bu Hatta nomor berapa Bu Hatta? Yang sering dipakai Bu Hatta, posisi kontrol Saya ya. ngaku saja. Ya nggak apa-apa, kan kita belajar. Kita kayaknya teman. Oke, lanjut Bu Yuni. Teman. Teman. Ada lagi penghukum pernah? Saya teman yang membantu. Pembuat merasa bersalah pernah? Nah, Oh pernah. Berarti 2 kan? Nah, kalau Bu Eka yang mana? 2 dan 3. 2 dan 3. Bu Yani? 2 dan 3. Bantulah demi ibu ya. Misalnya ketika ada anak yang mungkin melakukan tidak sesuai keyakinan, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, itu berarti termasuk posisi teman. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, itu biasanya sering dilakukan kan teman-teman. Untuk usia TK kan tidak mengembalikan mainan. Nah, biasanya kata-kata itu kan kita ya sekarang ibu bantu, itu posisi teman. Tapi ada dampak negatifnya posisi teman itu. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid tidak akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Jadi sudah terbiasa dibantu membereskan dengan lain. Jadi ketika dengan melakukan garis yang melanggar kesepakatan atau keyakinan. Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan praktek penerapan segitiga restitusi pada murid kelompok B di TK Amanah, yaitu sesuai dengan modul 1.4 budaya positif pada program guru penggerak angkatan 11.
tidak menyalahkan, tapi nanti pada akhirnya anak itu bisa memutuskan sendiri apa yang harus dia lakukan. Seperti tadi minta maaf dan apa itu tidak ada dalam teks, saya itu tidak ngajari, tapi muncul sendiri di anak itu, tidak ada di skenario sosial, tapi anak itu tadi bisa muncul dengan sendirinya. Berarti kan kita mengajak anak untuk berpikir, dan berpikirnya itu kita tidak melalui menyalahkan langsung, tapi lewat kalimat romantik yang tadi saya lakukan seperti itu. Itu yang saya praktekkan tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bisa tidak harus terlalu bau, itu yang penting esensi yang masuk di dalam kalimat-kalimat keyakinan kelas itu dilakukan. Jadi percuma kita menggunakan keyakinan kelas yang mungkin kita pakai banner, mungkin beli banner, kemudian dicetak menggunakan apa yang sangat bagus, tapi pada kenyataannya keyakinan kelas itu tidak dilakukan guru maupun murid, itu tidak ada pemanfaatnya berkurang. Tapi ketika kita membuat keyakinan kelas mendesain supaya mungkin dan dilakukan dengan baik antara guru dan murid, itu juga akan lebih sempurna lagi. Nah, itu tentang keyakinan kelas, dan itu yang sudah saya lakukan selama ini. Dan tadi juga saya sudah menyampaikan tentang apa sih budaya positif. Nah, dari tadi yang saya sampaikan, semoga teman-teman semua bisa lebih memahami tentang budaya positif yang bisa kita ciptakan di sekolah kita, sehingga melalui salah satunya melalui disiplin positif, yaitu dengan kita yang pertama tadi mengetahui kebutuhan dasar murid, kemudian kita mengetahui nilai-nilai kebajikan universal yang sudah disepakati antara guru dan murid untuk membentuk suatu keyakinan kelas, di mana ketika kita sudah melaksanakan atau kita sudah membudayakan keyakinan kelas di kelas kita, maka akan terciptalah suasana aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid. Apalagi ketika kita sudah bisa melakukan 5 posisi kontrol itu dan kita sudah menerapkan sebagai manajer, nah kita nanti akan bisa membawa anak kita menjadi anak yang ceria, happy, dan selalu termotivasi untuk belajar tanpa ada paksaan dari orang lain. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih sekali untuk semuanya, untuk kehadiran hal yang mungkin menyinggung teman-teman semuanya. Saya minta maaf. Dan di sini saya bukan ingin menggurui atau apa, tapi kita saling berbagi, saling berkolaborasi. Tentunya pada akhirnya tujuannya adalah untuk membawa sekolah bisa berdampak baik bagi murid, kita menjadi pembelajar bertanya-tanya, dan di sekolah, di kelas kita dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, pembelajaran yang berorientasi kepada murid. Jadi kita melayani murid dengan sepenuh hati, seperti kemarin yang disampaikan mungkin di program guru penggerak itu modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa kita itu harus menghamba pada murid. Jadi kita memperlakukan murid dengan hormat, melayani dengan maksimal apa yang dibutuhkan oleh murid. Terima kasih, sekian dari saya cukupkan sekian dan saya akhiri. Sebelum saya akhiri, mungkin barangkali ada yang bisa merefleksikan perwakilan refleksi untuk hari ini, pembelajarannya, hasil dari yang Bapak Ibu semua dapatkan apa, kemudian penerapannya ke depan seperti apa terkait dengan budaya positif. Mungkin saya minta Bu Hatta bisa merefleksikan hari ini
senang sekali itu Bu. Yuk tahu apa itu restitusi, apa itu hukuman, perbedaannya dan apa manfaatnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih sekali menambah ilmu saya dan insya Allah akan saya terapkan di kelas saya atau di kelompok saya. Ilmu baru bisa saling berbagi. Ya, mungkin Bu Yuni bisa menambahkan refleksi di siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dengan belajar hari ini di seminasi saya menjadi terbuka. Saya itu malah merasa bersalah Bu, ternyata hal yang selama ini saya lakukan itu banyak sekali yang keliru. Apalagi tentang yang tadi manajer, penghukuman dan lain-lain, itu ternyata itu saya merasa sangat bersalah. Oh, ternyata hal yang selama ini saya lakukan ke anak itu ternyata malah salah. Nah, untuk hari ini berbagai ilmu yang telah diberikan saya menjadi senang dan sangat terbuka, dan insya Allah akan saya terapkan di lembaga saya. Dan untuk satu lagi Bu yang belum saya pahami, apakah dengan melakukan segitiga restitusi itu bisa dilakukan sekaligus dua anak yang tadi telah, yang satu yang dianggap kita bersalah dan yang satu itu kan yang menjadi korbannya. Apakah itu bisa dilakukan secara bersama-sama ataukah itu hanya dilakukan dari satu anak begitu? Ya mungkin itu saja Bu, terima kasih sekali untuk ilmunya hari ini, sangat luar biasa. Bu Yuni, ya kita ya saling mengingatkan tentang apa yang kita lakukan kepada murid kita, sejauh mana dan hal positif apa yang sudah baik atau hal negatif apa yang mungkin kita perlu dikurangi. Jadi terkait dengan penanganan anak yang bermasalah, itu namanya restitusi, kan menangani anak yang melakukan kesalahan, jadi tidak sesuai dengan keyakinan, gitu, seperti itu. Tapi ketika kok akan dihadirkan korbannya, barangkali nanti dua itu memang harus salah satu dulu. Jadi yang bersangkutan dulu, baru nanti setelah intern antara guru dengan pihak yang tadi melakukan kesalahan, baru dipertemukan dengan murid yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik, sehingga di situ bisa saling memaafkan atau mungkin tidak akan mengulangi lagi dan lain-lain seperti itu. Ya, sosialisasi tentang diseminasi tentang budaya positif hari ini saya merasa senang sekali dan saya merasa bangga karena pada hari ini saya bisa mengetahui tentang budaya positif itu yang mungkin bisa untuk untuk kemajuan untuk peningkatan pembelajaran kita, terutama di kelas saya akan mengimplementasikan dan menerapkan tentang budaya positif itu sehingga kelas saya menjadi kelas yang aman, nyaman dan sesuai dengan keinginan murid. Menambah ilmu pengetahuan buat saya. Jadi saya berterima kasih sekali karena teman-teman semua dengan adanya kegiatan ini barangkali nanti bisa mengimplementasikan apa yang sudah saya sampaikan. Ya, kita bersama-sama mengimplementasikan apa yang ada di modul 1.4 ini tentang budaya positif. Jadi kita lebih mengurangi lagi tentang hukuman, kemudian apa sih dampak dari hukuman, dan kita bisa mengimplementasikan yang namanya restitusi. Ya, terima kasih sekali lagi teman-teman, sudah luar biasa, sudah menjadi pendengar yang aktif, nanti juga sudah saling interaksi yang positif juga. Terima kasih sekali untuk semua atensi dari teman-teman semuanya, bantuannya juga itu sangat luar biasa sekali. Semoga kolaborasi kita tidak sampai di sini saja, tapi kita bisa selalu berkolaborasi tentunya untuk mewujudkan murid-murid yang nanti bisa menyenangkan, suasana yang menyenangkan, sehingga murid-murid kita akan betah atau tergerak untuk selalu belajar dan kita menjadi pembelajar sepanjang. Ya, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
itu apa yang Mas Azril lakukan? Makan. Lalu mengapa pas berdoa itu tadi makan? Belum sarapan. Belum sarapan. Oh iya, Bu Heni paham kalau Mas Azril itu lapar dan buruh makan. Ya, baik. Jadi Mas Azril itu tahu nggak kapan Mas Azril itu harus makan di sekolahan? Jam 10. Jam 10 itu pas apa? Istirahat. Iya, pintar, benar Mas Azril sudah tahu. Kemudian Mas Azril itu ketika di sekolahan lapar, di rumah Mas Azril harus apa dulu sebelum sekolah? Apa? Sarapan. Oh iya, berarti sekarang Mas Azril harus tahu ya, besok kalau mau berangkat sekolah harus apa dulu Mas Azril? Sarapan. Sarapan. Benar, sip. Mas Azril, kemarin kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Kira-kira kemarin keyakinan kelas kita apa saja Mas Azril, masih ingat nggak? Yang pertama apa? Pertama saling saja. Saling saja. Yang kedua, Sayang teman. sayang teman. Yang ketiga, saling Menghormati. saling menghormati. Berarti Mas Azril itu kalau makan pas berdoa menghormati apa tidak? Tidak menghormati. Lain kali kalau Mas Azril mau menghormati berarti harus berdoa dengan Suara lembut. dengan suara lembut dan khusyuk. Pintar, terima kasih Mas Azril. Oke Mas Azril, kalau begitu besok rencananya Mas Azril kalau berdoa Mas Azril mau bagaimana? Muskulat yang saling menghormati. Oh iya, pintar. Oke, berarti sepakat ya besok berdoa dengan baik. Oke, Oke. semangat. Terima kasih. Mas Azril, tadi itu Bu Heni mendengar cerita. Kenapa itu Mas Azril? Dia menangis. Menangis. Emang Mas Azril? Kenapa kok Mas Azril bisa menangis? Siapa yang menyembunyikan sepatu? Saya. Emang Mas Azril menyembunyikan sepatunya Mak Adep? Jadi kenapa Mas Azril itu menyembunyikan sepatunya Mas Adep? Kan Mas Adep jadi menangis. Main ya. Bu Heni paham Mas Azril itu sedang bermain. Tapi apa baik bermain-main itu dengan menyembunyikan sepatunya Mas Adel? Mas Azril tadi katanya mau main-main itu senang ya Mas Azril. Kira-kira kalau Mas Azril mau bermain itu yang baik selain yang tadi menyembunyikan sepatunya Azril, kan kamu ingin bermain apa? Dengan bola saja, Bu. Berarti Mas Azril itu mau bermain bola saja. Oke. Sekarang kita mau mengingat lagi. Kemarin kita sudah belajar membuat keyakinan kelas. Kemarin keyakinan kelas yang kita buat itu apa saja Mas Azril? Ingat nggak? Oh, sayang teman, pintar. Jalan saja. Jalan saja. Lalu ketika menghormati pintar banget. Ketika Mas Azril menyembunyikan sepatunya Adam itu sayang teman apa sih? Oh tidak sayang. Berarti apa yang harus kamu lakukan besok? Minta maaf kepada Mas siapa tadi yang disembunyikan Mas Adam. Oke, jadi mau minta maaf. Terus mau menyembunyikan sepatunya lagi? Oke, baik, terima kasih. Janji ya. Terima kasih sudah baik. Saya senang karena saya sudah tahu kesalahan saya. Saya senang karena Bu Guru tidak marah. Saya akan menjadi anak yang baik, saling menghormati orang lain.
Semakin